Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman dan bunda-bunda. Share lagi kegiatan hari ini ya. Halo teman-teman dan bunda-bunda, gimana nih kabar teman-teman dan bunda-bunda pada hari ini? Semoga kabar teman-teman dan bunda-bunda pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin tanpa satu kekurangan apapun. Amin. Oke, jadi izin share lagi kegiatan hari ini ya teman-teman dan bunda-bunda. Jadi hari ini itu kami masih dalam edisi liburan kemarin ya. Dan kami ini nggak kemana-mana, jadinya kami mau ke rumah saudara Mas Bojo atau budenya Mas Bojo. Masih di deket-deket rumah aja. Dan jalan kaki ya, pakai stroller juga untuk si adik. Ini saya mampir juga nih ya. Ini juga masih saudaranya Mas Bojo yang jualan mie dan tahu kucek. Jadi saya tuh lagi pengen banget ya, hawa-hawa mendung gini pasti enak banget kan kalau makan mie sama tahu kucek. Ini saya masih menunggu karena lagi dibikinin mie sama tahu kuceknya sama lek ya, atau bule. Dan ini tuh kami udah nyampe di rumah, skip aja ya. Jadi tadi itu saya udah masak sebenarnya ya. Ini sebenarnya sisa yang kemarin sore seperti biasalah ya. Dan kami pagi tadi udah sarapan. Sekarang itu udah masuk ke siang ya. Jadi udah waktunya makan siang. Nah karena kami bosen, karena menunya itu cuman tadi sayur timun sama saya itu dadar telur aja ya. Jadinya saya bilang sama si kakak, mau nggak beli mie gitu. Jadinya tadi tuh ya beli mie di saudaranya Mas Bojo itu atau di Bude. Nah ini untuk saya ya, saya makannya agak entaran, tunggu si adik ini tidur. Karena ini jujur ya, si adik itu lagi nangis-nangis minta di kasih ASI. Nah kalau untuk si kakak ini lagi saya ambilin, saya taruh di tempat karena si kakak itu benar-benar lapar katanya. Nah tadi saya juga beli es cekek ya. Saya tuh nggak sering sih, cuman sesekali aja kalau lagi pengen. Dan kebenaran ini tuh benar-benar pengen banget. Oke, ini lanjut ya. Saya mau nidurin si adik dulu sambil mengasihi si adik. Dan barusan alhamdulillah nggak terlalu lama ya. Jadinya saya bisa lanjutin untuk makan ya, walaupun makannya juga di dalam kamar seperti ini ya teman-teman dan bunda-bunda. Jadi ini untuk saya itu sekarang benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain karena kalau saya ini hilang dari penglihatannya si adik nih ya, walaupun tidur kayak gini si adik berasa loh bun. Jadinya ya udah terpaksa saya makannya di dalam kamar seperti ini sambil ngeliatin si adik. Nah untuk minyak sendiri itu saya tambahin ya nasi di minyak saya, dan juga saya campur sama tahu kuceknya. Dan ini tadi saya juga udah ambil es cekeknya yang ada di kulkas. Ini tuh minyak kayak mie pangsit gitu loh ya bun ya. Tapi bunda-bunda bisa nih request untuk level kepedesannya. Nah di sini saya tuh nggak terlalu banyak-banyak makan yang pedes-pedes ya bun, karena radangnya saya kemarin tuh kambuh jadi sakit banget di tenggorokan. Jadi mencoba untuk menghindari makanan pedas supaya mencegah radang saya kambuh lagi. Ya udah saya tuh minta yang levelnya tuh level pedes sedikit aja gitu bun. Nah kalau untuk tahu kuceknya sendiri tuh ya bun, saya tuh minta level kepedesannya tuh sedang aja. Jadinya klop gitu loh kalau digabungin sama mie dan juga nasi, nggak terlalu pedes sama sekali. Ini di mie-nya juga udah dapet kerupuk pangsitnya ya bun ya. Jadi bener-bener enak banget. Dan tadi tuh segitu banyak, harganya cuma Rp5.000 aja loh bun, murah kan? Ayo siapa yang kepengen? Nah di tempatnya teman-teman dan bunda-bunda ada nggak nih mie yang semurah ini, enak dan juga dapat banyak seperti ini? Ini salah satu mie yang menurut saya tuh enak dan juga murah ya. Ada lagi nih bun, pas malam hari di depannya Puskesmas Gebang Jember ya. Itu tuh murah banget mie-nya, dapatnya banyak banget. Harganya kalau nggak salah 8 ribuan aja. Saya sama Mas Bojo waktu itu pernah beli sekali. Itu cuma satu porsi, bener-bener nggak habis bun, karena sebanyak itu gitu loh bun.
Nanti lain kali kalau emang misalkan nggak lagi antri, nggak lagi rame, saya bakalan kasih tahu ke teman-teman dan bunda-bunda ya. Dan saya bakalan review lagi gimana sih rasanya ke teman-teman dan bunda-bunda. Nah oke, jadi di sini tuh saya lumayan cepet makannya ya bun. Karena apa? Di sini tuh saya cepet makannya supaya nanti ketika si adik ini bangun, atau ya minimal kalau saya udah selesai makan, si adik ini bangun nggak apa-apa lah ya. Di sini tuh saya agak kelolotan ya bun, karena biasanya saya tuh makan nggak pernah bisa cepet, tapi semenjak ada si adik harus mau dan nggak mau itu bisa cepet gitu makannya ya bun. Supaya apa ya, supaya nanti enggak nunda-nunda makan lagi. Saya waktu itu pernah ya bun ya, makan itu bener-bener cuman sekali dalam sehari gara-gara si adik nggak bisa ditinggal sama sekali dan belum masak gitu ya, sedangkan Mas Bojo itu ada di Bali untuk kerja. Jadinya ya seadanya dulu, saya makan apa aja yang ada di kulkas, kayak buah, kayak ya roti gitu, nyemil lah ya. Kalau untuk makanan beratnya itu nunggu si adik bener-bener tidur dulu. Nah ini ya, jadi kayak gitulah. Kalau untuk si kakak alhamdulillah ya udah bisa nih untuk disuruh-suruh dan juga makan sendiri. Jadinya saya ya lumayan terbantu sama si kakak, nggak rewel. Nah kalau ditanya nih ya bun ya, kan mertuanya ada di depan rumah gitu, kenapa nggak minta tolong sama mertuanya? Jadi gini ya bun ya, kalau saya itu minta tolong atau telepon atau harus ke sana dulu, takutnya si adik ini udah keburu nangis kejer gitu loh bun. Jadinya bisa nggak bisa, dan bisa-bisain sebenarnya ya, harus bisa untuk nenangin si adik dulu. Jadi kalau untuk masalah saya makan, mandi, pipis bahkan gitu ya, ya udah urusan belakangan dulu gitu. Yang penting si adik ini diem, nggak nangis. Ya kadang itu cuman ngoceh-ngoceh aja gitu, alhamdulillah, tapi nggak usah nangis, itu saya udah bisa menghandle sendiri. Dan alhamdulillahnya lagi nih ya bun ya, kalau si adik itu udah saya asihi kemudian kenyang lalu tidur, itu bangunnya nggak rewel sama sekali gitu loh bun. Cuman pas rewelnya tuh ya ketika kayak capek gitu ya, pengen digendong, kemudian lapar, sisanya itu udah nggak pernah rewel. Kecuali kalau pas habis imunisasi ya, Masya Allah saya udah angkat tangan ya, karena yang dicariin itu Mas Bojo bukan saya. Jadinya mau nggak mau kalau habis imunisasi itu harus dan wajib ada Mas Bojo gitu bun. Nah oke, itu barusan saya udah selesai makan ya, dan ini tuh ada cucian piringnya saya nggak terlalu banyak. Jadinya saya tuh berani untuk tinggal si adik karena si adik tuh lagi tidur ya bun. Lumayan kan bun, adik tidur satu pekerjaan selesai. Biasanya sih seperti itu ya bun ya. Bener-bener kalau saya tuh pengen ngerjain sesuatu harus nunggu si adik bener-bener lelah banget tidurnya, baru saya bisa santai-santai untuk ngerjakan kerjaan rumah sebagai ibu rumah tangga seperti ini bunda. Nah kalau teman-teman dan bunda-bunda yang punya anak kecil kayak saya juga nggak sih? Harus nunggu bener-bener anaknya tuh tenang tidur, atau kalau enggak paling enggak gitu ya harus ada yang nemenin kayak Mas Bojo atau anak yang pertama. Kalau saya biasanya ya, kalau si adik itu lagi bangun kemudian nggak rewel, jadinya si kakak yang nungguin dan juga ngomong si adiknya, dan alhamdulillah si kakak itu udah bisa gitu ya bun untuk dititipin si adiknya untuk saya tuh beberes, untuk sekedar beberes rumah sebentar. Nah jadi seperti itulah ya liburan kami kemarin-kemarin ini bunda. Jadi benar-benar full ada di rumah, ngelakuin semua pekerjaan rumah. Dan ya mudah-mudahan nanti kalau Mas Bojo udah pulang dapat rezeki yang lebih, kami bisalah ya untuk sekedar liburan sedikit gitu ya. Oke, jadi sampai sini aja dulu ya bun ya. Dan teman-teman, semoga video kali ini bisa menghibur teman-teman dan bunda-bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. See you, bye-bye. Salam keluarga Andrianto. Jangan lupa klik loncengnya supaya tidak ketinggalan video seru lainnya dari kami ya. Bye-bye.